Baik Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini kita akan memaparkan lebih banyak pada bagian teknis ya. Eh, kita akan nanti mencoba bedah sebuah aplikasi dan tema kita malam hari ini adalah merencanakan karir masa depan siswa dengan aplikasi analisis minat karir di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mm, memasuki apa namanya materi teknisnya, kita akan membedah dulu sekilas tentang latar belakang sih apa pentingnya sekolah menemukan karir terbaik bagi siswa. Oke, kita lihat dulu lingkungan kerja dulu yang ada di sekitar kita, bagaimana keadaan dunia kerja di era teknologi sekarang ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat-lihat berita ini, walaupun beritanya masih nggak terlalu lama ini. Goto ini singkatan dari Gojek dan Tokopedia ya Bapak Ibu. Dan juga Shopee ini mem-PHK ribuan orang ini kejadiannya masih 1 tahun lalu ya Bapak Ibu. Ribuan orang. Kemudian badai PHK ini juga masih berlanjut. Kemudian Grab juga ikut memangkas 1.000 karyawannya ya. Itu juga ada juga apa namanya ruang guru itu juga sama ribuan karyawannya di PHK ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari hasil riset juga Shopee, Tokopedia, Ruang Guru totalnya ada 7.000 Bapak Ibu, 7.700 pegawai yang kena PHK ya Bapak Ibu. Ini eh, kejadian yang masih gara-gara efek kemarin ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih banyak PHK ya? Itu baru sekilas contoh Bapak Ibu, belum lagi yang termasuk pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang kemarin-kemarin yang pasca pandemi juga masih terus berlangsung mem-PHK banyak karyawannya. Itu kenapa ya? Kenapa? Termasuk juga yang paling parah itu memang di dunia teknologi Bapak Ibu ya. Nah, ternyata salah satu penyebabnya ini adalah kondisi perekonomian global Bapak Ibu. Jadi itu eh, terkait sama saling beruntun ya ekonomi global. Jadi semacam kayak krisis ekonomi itu yang kena beruntun ya seperti itu. Dan itu eh, sesuatu yang harus dilakukan perusahaan kalau tidak melakukan PHK tersebut, perusahaannya yang akan roboh ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang lebih lebih mengerikan lagi ini di Inggris ya perusahaan BT ini sebuah perusahaan telekomunikasi. Kalau di sini mungkin semacam Telkom yang dia mem-PHK 55.000 Bapak Ibu karyawannya ya. Jadi bagi mereka PHK karyawan kemudian lalu diganti dengan AI ya Bapak Ibu. Artificial Intelligence atau bahasa kita adalah kecerdasan buatan yang sekarang sudah marak ya Bapak Ibu. Jadi salah satu contoh ya kesaktian kecerdasan buatan Bapak Ibu bisa membuat RPP atau RPL secara instan ya, bisa membuat materi secara instan ya. Cukup kita kasih perintah, kecerdasan buatan bisa langsung membantu kita dengan sangat cepat dalam hitungan detik. Jadi ini ya salah satu penyebabnya ini baru salah satu ya, yaitu kecerdasan AI dan juga perekonomian secara global. Nah, itu gambaran umumnya Bapak Ibu. Gambaran sekilasnya banyak sekali ya Bapak Ibu lingkungan sekitar kita. Kalau rumah kita dekat sama lingkungan apa perusahaan-perusahaan atau pabrik atau mungkin rumah apa UMKM skala menengah ya, eh, kita akan sering menyaksikan eh, hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana sih tantangan dunia pendidikan dan dunia kerja, Bapak Ibu? Apakah kita bisa menghubungkan atau bahasa gampangnya siswa kita sekolah, apakah mereka nanti juga bisa terhubung dengan dunia kerja? Atau jangan-jangan siswa kita hanya belajar teori saja, konsep saja, setelah mereka lulus mereka kaget, oh ternyata nggak sama dengan apa yang kita pelajari di sekolah, Bapak Ibu. Seperti itu. Itu tantangan ya salah satunya. Nah, jadi ini tantangan yang ada di sekolah terkait sama dunia pendidikan dan dunia kerja. Yang pertama ini siswa ini sering tidak percaya diri eh, bagaimana mengatakan cita-cita dan karirnya di masa depan. Apa cita-citamu, Nak? Jadi mereka bingung. Paling gampang yang dijawab, saya pengen jadi astronot, saya pengen jadi pilot ya.
Itu jawaban yang klasik ya Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya kadang-kadang hanya sekedar menjawab ya, tidak melakukan riset yang cukup sesuai dengan kepribadian siswa tersebut. Kemudian yang kedua, ini siswa tidak memiliki passion dengan dunia kerja di masa depan. Yang mereka lakukan hanya ikuti alur yang ada di sekolah, belajar, belajar, dan belajar, dan mau jadi apa nanti nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya siswa kesulitan menemukan rencana karir yang sesuai kepribadiannya ya. Saya mau apa, nanti setelah ini mau kemana ya, seperti itu. Masih banyak siswa yang masih bingung. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang paling parah, fatal nanti saat kuliah, ternyata salah jurusan Bapak Ibu. Sudah kuliah biaya masuknya mahal, ternyata sampai pertengahan semester salah jurusan dan pasti Bapak Ibu mengalami teman-temannya ya di kampus dulu ada yang nggak semangat kuliah, salah satunya adalah karena merasa salah jurusan, seperti itu. Dan jangan sampai salah jurusan, Bapak Ibu, kenapa resikonya besar ya? Banyak sekali orang-orang di sekitar kita waktu kita kuliah dulu, kuliah kampus A, ternyata dapat 3 semester, 4 semester, pindah lagi kampus B, nggak kerasan lagi, nggak cocok lagi, seperti itu. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu? Ya, karena salah satunya adalah ketidakada cocokan antara kepribadian dengan rencana karir masa depannya. Nah, pertanyaan besarnya, seberapa pentingkah guru konselor itu perlu membantu siswa menemukan karir masa depan yang sesuai dengan kepribadian siswa? Jadi perlu kita ingatkan lagi Bapak Ibu, tugas guru bimbingan itu yaitu melakukan bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar. Yang keempat adalah bimbingan karir ya. Jangan lupa ini termasuk tugas guru ya. Sebenarnya bukan hanya tugas guru BK ya, tapi sebenarnya tugas sekolah yang diwakilkan oleh guru BK. Bagaimana seandainya di sekolah nggak ada guru BK? Ya mau tidak mau tugas ini menjadi tugas kepala sekolah ya Bapak Ibu. Makanya harus bagi sekolah yang tidak memiliki guru BK, eh, tanggung jawab ini akan kembali ke kepala sekolah ya. Makanya harus ada guru BK di setiap sekolah, Bapak Ibu. Nah, apa sih bimbingan karir itu, Bapak Ibu? Bimbingan karir ini adalah proses yang membantu siswa untuk mengerti dan menerima gambaran tentang kepribadiannya dan juga gambaran tentang dunia kerja di luar dirinya, Bapak Ibu. Jadi mempertemukan gambaran diri tersebut dengan dunia kerja itu yang pada akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan dan memasukinya serta membina karir dalam bidang tersebut. Artinya bimbingan karir ini tujuannya menghubungkan antara kepribadian kita sesuai dengan karakter yang ada di diri kita dengan pekerjaan yang cocok dengan kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu konsep singkatnya. Jadi pada malam hari ini kita akan membedah sebuah aplikasi dan untuk tahu lebih dalam maka kita perlu melakukan tes dulu ya Bapak Ibu tentang konsep Riasek yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dr. Rojabi dan kita akan coba tes dulu bagaimana tentang konsep Riasek ini. Jadi kita akan apa namanya? Tes Bapak Ibu silakan saya akan share link ya. Oke, sebentar kita matikan dulu chat Zoom-nya. Monggo silakan yang mau ikut tes tentang karir. Bapak Ibu saya tulis di chat Zoom ya, linknya ya. Silakan diklik atau bisa diketik manual. Kita akan coba angket online STTID garis miring tes strip MK atau minat karir ya Bapak Ibu. Silakan bisa diklik langsung di chat Zoom. Bagi yang tidak kesulitan, bagi yang kesulitan silakan bisa pakai 2 HP atau pakai komputer lain ya. Dan waktu tesnya ini cuma sebentar ya Bapak Ibu, 4 menit saja ya. Tesnya ini tes paling simpel kok, tes simpel saja. Nanti kita akan menganalisis reasek ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Rojabi tadi. Jadi ini adalah angketnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut tes, silakan bisa diklik di chat Zoom atau diketik manual linknya seperti yang ada di layar STTID
strip tes strip STTID garis miring tes strip MK ya, minat karir. Oke. Jika berhasil, maka Bapak Ibu akan tampil ke halaman Google Form yang seperti di layar ini. Maka silakan Bapak Ibu ada isian yaitu identitas kita, yang kedua baru angketnya ya. Silakan bagi pertanyaan yang tidak ada bintang merahnya sudah nggak usah diisi ya masalah identitas karena ini kita tes cepat saja. Waktunya 4 menit. Nomor urut absen tidak usah, email tidak usah, kelas tidak usah ya. Cukup nama saja yang diisi ya. Ini ya Ali. Kemudian silahkan selanjutnya adalah bagian angket dan pada tes angket ini cuma ada 30 pertanyaan dan sebenarnya pertanyaan aslinya Bapak Ibu itu sekitar 80 pertanyaan ya. Nah, ini kita tes simpel saja untuk memahami terkait dengan konsep Riasik ini. Monggo silakan waktunya 4 menit dari sekarang. Ya, ini cara jawabnya simpel ya Bapak Ibu. Tidak perlu mencontek, cukup eh, kesesuaian yang ada pada diri kita ya, kepribadian kita. Saya sukanya apa ya, saya lebih cenderung milih apa seperti itu. Cukup dijawab iya atau tidak ya. Silahkan Bapak Ibu diisi. Waktunya tinggal 2 menit ya. Ya, ini yang sudah ngisi 7 bulan. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain, kita lanjutkan ya materinya. Ini kan sekedar review saja ya terkait sama konsep Riasek ini. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu materinya. Nah, yang ngisi angket silakan sambil diisi ya, santai-santai saja. Oke, saya akan sambil lanjut materinya. Nah, sebenarnya konsep Riasek ini bukan hal baru ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya adalah eh, konsep yang sudah lama sekali ya. Dan ini dipaparkan oleh John Lewis Holland ya.
Lahir pada 21 Oktober 1919 dan meninggal 2008 kemarin. Beliau adalah seorang psikolog Amerika dan profesor emeritus sosiologi di University John Hopkins ya, di mana ini banyak sekali para ilmuwan di John Hopkins ini. Beliaulah penemu model pengembangan karir yang biasa disebut dengan konsep Riasek ini. Dan Riasek ini sebenarnya singkatan dari 6 ya eh, kepribadian karir, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Jadi setiap kategori di atas ini mencerminkan preferensi kepribadian tertentu yang dapat membantu dalam memilih karir yang sesuai, ya, Bapak Ibu. Jadi nanti hasil tesnya Bapak Ibu nanti akan terlihat mana yang dominan di antara keenam ini, dan dari keenam ini nanti akan dianalisis ya seperti itu. Oke. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu dominannya adalah realistik, maka karakteristik kepribadiannya untuk karirnya adalah menyukai pekerjaan yang melibatkan kegiatan fisik dan praktis atau praktek ya. Kemudian mereka cenderung terampil dalam kerja praktik seperti pekerjaan teknis, konstruksi atau mekanik. Jadi biasanya ini mereka sebagai insinyur, arsitek seperti itu suka terkait sama hal-hal mekanik ya. Baik itu arsitek bangunan, arsitek mobil ya, montir seperti itu terkait sama kerja praktek. Kemudian berikutnya kalau yang dominan adalah investigatif, ini adalah karakteristiknya menyukai kegiatan penelitian, analisis, pemecahan masalah. Dan mereka cenderung terampil dalam pemecahan masalah ini, analisis data, ilmu pengetahuan, bidang-bidang seperti sains, teknik, atau riset cocok bagi yang investigatif ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu artistik, sudah terlihat dari namanya ini adalah terkait sama seni ya, yaitu menyukai ekspresi kreatif dan imajinatif. Mereka cenderung terampil dalam bidang seni, desain, musik, dan juga penulisan. Mereka ini menemukan kepuasan dalam mengungkapkan diri secara artistik atau secara seni. Kemudian berikutnya sosial. Jika nanti yang dominan adalah sosial, maka ini karakteristiknya adalah menyukai interaksi sosial dan membantu orang lain. Ya, termasuk dokter ya, itu sebenarnya termasuk sosial. Kenapa? Karena membantu orang lain. Mereka ini cenderung terampil dalam berkomunikasi, memberikan dukungan, dan juga memiliki empati yang tinggi. Bidang bidang seperti kesehatan, pendidikan, juga pelayanan sosial ini cocok untuk yang sosial ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah enterprising, yaitu menyukai kegiatan kepemimpinan, berbicara di depan umum, kemudian berorientasi pada pencapaian atau tujuan. Nah, mereka ini cenderung terampil dalam menjual, berbisnis, atau memotivasi orang lain. Kemudian mereka menikmati tantangan dan juga kesempatan pengaruh. Nanti kita akan bedah satu persatu mata pelajaran yang cocok, ya, ya, jalur karir path-nya kemana arahnya ya. Kita lihat gambaran secara umumnya dulu ya. Kemudian berikutnya yang konvensional ini menyukai kerja yang terstruktur, berurusan dengan angka dan data. Ya, biasanya keuangan, administrasi, staf tata usaha seperti ini ya. Nah, ini mereka cenderung terampil dalam organisasi, pengaturan atau pekerjaan administratif ya. Bidang yang cocok ini keuangan, akuntansi atau administrasi ya ini. Kalau itu yang konvensional. Nah, itu tadi gambaran. Nanti Bapak Ibu jika dari jawaban Bapak Ibu salah satunya kurang lebih seperti itu, kemudian kita akan analisis ya hasil angket Bapak Ibu ini dengan sebuah aplikasi namanya aplikasi Minat Karir Almas ya. Ini menjadi solusi mudah ya bagi kita. Oke, kita akan buka aplikasinya Bapak Ibu. MK ya ini. Jadi aplikasinya ini berbasis Excel ya Bapak Ibu di sini. Nah, ini kita akan buka, cara bukanya pastikan di komputer Bapak Ibu itu sudah ada apa namanya Excel-nya ya. Nah ini seperti ini tampilannya. Untuk menjalankan aplikasi ini nggak perlu instalasi ya, yang penting ada Excel-nya. Cukup diklik tombol Enable Content di sini, maka aplikasi nanti bisa dijalankan di komputer kita Bapak Ibu. Nah seperti ini kurang lebih tampilannya.
Baik. Oke. Eh, ini adalah tampilan dari aplikasi analisis minat karir. Oke. Jadi ini adalah halaman utamanya dan ini nanti akan apa namanya? Ntar kita tutup dulu Excel yang lain biar bisa jalan. Nah, ini aplikasinya. Ini adalah halaman menu utama, bisa diakses dari halaman menu utama dan sisi atas ini ada apa namanya? Ada tombol-tombol menu dan tombol menu ini sama dengan yang ada di halaman menu utama ini. Oke, jadi di aplikasi ini sudah ada angketnya ya. Angketnya itu sama dengan angket yang Bapak Ibu isi tadi secara online. Jadi di sini sudah ada angketnya dan pertanyaan secara standar ini ada 90 pertanyaan ya Bapak Ibu. 90 pertanyaan kalau yang tadi Bapak Ibu isi itu untuk tes webinar saja. Karena kalau kita isi 90 bisa nggak selesai malam ini webinarnya. Oke, jadi angket ini ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa menggunakan angket online dengan Google Form tadi. Yang kedua bisa pakai angket offline ya. Cara klasik Bapak Ibu seperti biasanya kita cetak melalui kertas atau secara semi online, yaitu dia apa? Dicetak PDF lalu dibagikan ke grup WA. Atau full online yang Bapak Ibu lakukan tadi menggunakan Google Form, jadi bisa online. Tergantung situasi dan keadaan di sekolahnya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kurang lebih. Kemudian jadi saya mau gambarkan di sini Bapak Ibu cuma perlu melakukan 3 langkah saja ya. Jadi cukup 3 langkah. Yang pertama siapkan angket, yang kedua dibagikan ke siswa dan diinput oleh siswa angketnya. Yang ketiga kita inputkan hasil jawaban siswa, baik itu otomatis atau secara manual. Maka sisanya nanti biarkan aplikasi yang menjalankannya sendiri. Oke, jadi ada 3 langkah ya. Oke, kita langsung saja. Katakanlah Bapak Ibu kita sudah bagikan angket dan Bapak Ibu digambarkan sebagai siswa misalkan ya. Lalu kemudian sudah diisi, maka langkah yang ketiga adalah kita masukkan hasil dari jawaban Bapak Ibu ya di pada halaman input data di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini jawabannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi input data ini ada banyak cara, yaitu bisa manual, bisa semi otomatis, atau bisa full otomatis ya. Kalau full otomatis kita memanfaatkan Google Form tadi dan nanti akan kita import datanya ke sini ya Bapak Ibu, ke aplikasi ini. Oke, bagaimana cara mengisinya di sini? Cara mengisinya ada berbagai macam, Bapak Ibu. Banyak cara karena ini berbasis Excel, jadi berbagai macam cara bisa kita lakukan. Yang pertama, cara paling mudah yaitu cara adat, cara tradisional, cara turun-temurun. Apa itu? Yaitu diketik langsung seperti ini. Ali, kemudian Budi. Nah, seperti ini ya. Ini cara lama. Nah, cara yang kedua, kita bisa impor data Dapodik ya. Dapodik. Kalau yang emis sementara nggak bisa. Nanti kita pakai cara copy paste aja. Nah, ini seperti ini. Kalau ada data Dapodik, Bapak Ibu tinggal klik aja tombol impor dari Dapodik. Lalu nanti kita masukkan datanya ke copy ke input data setelah data Dapodiknya masuk. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah masuk datanya. Cepat ya kalau kita menggunakan cara ini karena ini nanti akan diambil datanya seperti ini. Nah ini ya lumayan daripada kita ngetik manual seperti ini. Oke, kita akan copy dulu ke halaman input datanya Bapak Ibu. Oke, berikutnya cara yang ketiga Bapak Ibu jika misalkan punya file berbentuk apa namanya absen ya absen berbentuk Excel biasa silakan Bapak Ibu seperti ini misalkan. Misalkan ya, kita punya data absen berbentuk Excel, Pak. Bisa nggak di copy? Bisa. Ini gampang sekali, cukup di blok seperti ini, di copy, lalu dipastekan di sini, Ctrl V. Maka datanya sudah masuk ya, Bapak Ibu.
Jadi gampang ini yang pakai MX tinggal di blok-blok saja seperti ini, tinggal di paste ya. Oke. Kemudian bagaimana ini cara mengisi datanya, kemudian bagaimana cara mengisi hasil angketnya. Untuk mengisi hasil angketnya Bapak Ibu, untuk mengisi hasil angketnya Bapak Ibu seperti ini tadi, misalkan ada jawaban, misalkan eh, jawabannya ya, maka di sini dikasih tanda centang seperti ini. Jika tidak, maka dikosongi aja. Jadi kalau ini semuanya kosong, semua seperti ini artinya tidak ya dari jawaban angket tadi seperti ini. Nah, gini aja cara ngisi cara yang ketiga ya. Jadi ini cara mengisi angketnya. Oke. Bagaimana cara angket yang tadi dilakukan secara online? Oke, untuk data angket yang sudah dilakukan secara online, Bapak Ibu bisa mengcopy dulu linknya, link ini apa namanya Google Sheet-nya, jawabannya. Ini ada berapa? Kita lihat ada 120 yang isi. Kita copy link apa namanya link ininya, link addressnya. Lalu kemudian kita masukkan ke aplikasi linknya. Ya, kita oke. Lalu kita klik tombol input datanya, lalu kita import dari Google Sheet di sini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Data dari Google Sheet itu nanti akan ditarik oleh aplikasi ini. Jadi aplikasi ini Bapak Ibu bebas, bisa online, bisa juga offline ya. Dan semuanya dikelola dalam genggaman kita ya. Oke, kita sudah ambil datanya dan setelah ini selesai, maka selesailah tugas guru dalam menganalisis dari jawaban ini. Nah, ini sudah hasilnya Bapak Ibu. Dan ini tadi jawaban iya atau tidak sudah diubah oleh aplikasi menjadi jawaban seperti ini ya, centang-centang seperti ini. Nah, ini. Ya, ini bisa menampung hingga 1.000 lebih data ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya sudah selesai, kita akan melihat hasil analisisnya per peserta di sini. Dan ini otomatis ya Bapak Ibu. Oke. Kita ubah dulu logonya biar bagus. Nah, kita mulai dari peserta tercepat ya. Bukan nomor absen satu, tapi peserta tercepat yang isi data. Kita contoh lihat ini Ibu Tamariska, BR Guru Singa ya. Tipe dominannya ini adalah sosial. Jadi rata-rata memang guru BK adalah guru sosial ya. Kalau misalkan di luar sosial, biasanya multi talenta Bapak Ibu. Oke, kita lihat apa saja yang akan dianalisis, kita tampilkan semuanya aja ya. Jadi deskripsi bidang minatnya di sini langsung terlihat. Kalau sosial ini bidang minatnya ini karakteristiknya atau kepribadiannya, bidang deskripsinya ini suka melatih, suka mengajar, suka memberi informasi, suka membantu, suka mengobati atau menyembuhkan, melayani, menyapa, peduli kesejahteraan diri, kesejahteraan orang lain ya. Keterampilan kuncinya yaitu suka berkomunikasi secara lisan dan tertulis ya, suka komunikasi intinya ya, baik itu lisan, tertulis, suka peduli, suka mendukung, melatih, bertemu, menyapa, membantu, mengajar, memberi informasi ya. Kalaupun tidak semua, pasti ada di antara ini ya. Nah, kemudian kepribadiannya, kalau yang dapat sosial ini yaitu senang membantu atau mengajari orang lain, Bapak Ibu. Profesi yang cocok ini umumnya terkait sama kerjasama secara intens dengan orang lain atau mempelajari informasi atau proyek baru secara bersama-sama. Kemudian memiliki hobi olahraga dalam tim, menjadi sukarelawan hingga senang makan-makan bersama seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, untuk mata pelajaran yang cocok yang mendukung keterampilan ini yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, sejarah, prakarya, kewirausahaan, budidaya, biologi dan lain-lain ya. Ini sudah dianalisiskan. Jurusan kuliah yang cocok ini pilihannya yaitu ilmu komunikasi, bahasa Inggris, studi lingkungan, studi internasional ini termasuk BK, Bapak Ibu. Guru konseling itu juga termasuk ya. Konselor, psikolog itu termasuk bagian sosial ini. Kemudian
Setelah kita tahu jurusan kuliah, karir yang cocok ini antara lain guru, terapis, pemandu wisata, perawat, hakim, konsultan, psikolog, sejarawan, menteri, pekerjaan sosial ya. Nanti ada di antara ini Bapak Ibu. Nah, untuk fokus karirnya ini ada di angket yang kedua Bapak Ibu. Angket keduanya nanti akan kita bahas ya setelah ini. Oke, itu contoh untuk yang dominannya sosial ya. Kita cek lagi peserta berikutnya. Ini ada social enterprising Ibu Fitri F ya. Ini ada sosial plus enterprising. Nah, sosialnya tadi sudah kita bahas. Nah, kita lihat contohnya yang enterprising. Ini suka bertemu orang, suka memimpin, berbicara, mempengaruhi orang lain. Ya, pintar mempengaruhi orang lain, Bapak Ibu. Jadi motivator, jadi narasumber, jadi leader ya, seperti itu. Atau juga jadi marketing. Biasanya pintar ya di antara itu. Ini yang untuk enterprising. Kepribadiannya memiliki sifat giat, semangat, suka mengambil inisiatif sendiri, ya nggak mau nunggu-nunggu, tapi suka maju duluan, berani mengambil risiko, memiliki kepemimpinan yang baik, profesi yang cocok. Ini terkait sama pengambilan keputusan yang penting ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian mata pelajaran untuk yang enterprising-nya, ini biasanya teknologi informatika, bahasa dan sastra, bahasa Inggris, sosiologi, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, IPS, dan lain-lain Bapak Ibu. Ya. Kemudian jurusan kuliahnya enterprising ini jadi pengacara, psikolog, manajer, marketing, pengusaha, sales, wirausaha, direktur, politikus, public relation officer, dan akuntan dan lain-lain ya. Ini pilihan karirnya untuk kepribadian yang enterprisingnya ya begitu. Jadi kurang lebih cara menganalisisnya seperti itu. Ini ada juga Bapak Aji Waris Kakayan, artistik dan konvensional. Nah apa itu? Untuk artistik kita sudah tahu ya, ini pasti terkait sama seni dan di sini ada banyak, baik itu seni kata-kata, seni musik, seni lukis, seni patung dan lain-lain. Ya, jadi termasuk juga seni drama, drama untuk berkomunikasi juga bisa melakukan drama dalam diri kita, Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering melakukan seni ya, jadi kehidupan kita akan terkait dengan seni ya, walaupun mengajar juga kita menggunakan seninya. Untuk kepribadian konvensionalnya, nah untuk konvensional ini yaitu karakteristiknya suka bekerja di dalam ruangan, Bapak Ibu. Jadi eh, ini apa ya? Suka di dalam kantor ya, nggak suka kerja lapangan, nggak suka biasanya lawan dari apa namanya? Yang pertama realistik. Jadi kalau konvensional itu lebih suka struktur, terstruktur, ada SOP-nya ya. Kita di kantor setiap hari pagi sampai sore ya, seperti itu. Bekerja ini melibatkan pengorganisasian dan akurasi yang memang harus teliti ya. Mengikuti prosedur, bekerja dengan data dan angka, bekerja dengan perencanaan dan event ya. Dan biasanya yang konvensional suka dengan tes-tes seperti ini, Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk kepribadiannya saya kira sama, cenderung bersifat perfeksionis ya, dan lebih suka bekerja secara terstruktur serta sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Profesi yang cocok ini biasanya sesuai dengan pola atau peraturan yang ditetapkan. Biasanya pekerjaannya bersifat rutin atau berbasis proses. Oke. Mata pelajarannya untuk yang seni, kami kira sudah tahu pasti seni ya, seluruh seni itu. Kemudian untuk konvensional, ini mata pelajarannya yang cocok matematika, akuntansi, ekonomi, manajemen, studi bisnis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TIK, seni, prakarya, dan kewirausahaan. Oke, jurusan kuliahnya yang artistik ya pasti terkait sama seni-seni ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang konvensionalnya ini bisa pilih ekonomi bisnis, akuntansi, tata negara, sekretaris, matematika, ilmu statistik, statistik aktuarita, ya di antara ini saya kira nggak perlu dibaca semua. Kemudian karir pekerjaan untuk yang seni ini banyak ya. Seni tidak harus jadi seniman ya. Banyak ya, bisa jadi desainer, penulis lagu, musisi, arsitek, jurnalis, penari, penerjemah, editor, penulis kreatif, artis visual, desainer digital, pelukis, visualisasi data, prosedur video, aktor ataupun aktris ya. Jadi
tidak sesempit kata-kata seni itu sendiri. Ternyata banyak sekali pekerjaan karir di bidang seni ya, nggak harus jadi seniman ya. Tapi hal-hal terkait pekerjaan yang terkait dengan seni itu banyak sebenarnya. Termasuk juga jadi video editor, jadi YouTuber, ya itu sebenarnya ada nilai seninya. Untuk konvensionalnya ini banyak ya. Bisa jadi akuntan, ahli statistik, ahli keuangan, tata usaha, operator, komputer, pustakawan, programmer, programmer bisnis ya, arsip, Paris, tukang arsip data, pekerjaan terkait administrasi, ya, tata usaha juga, pengukur tanah, kode medis, reporter, pengadilan, resepsionis, dan apoteker ya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali. Eh, ini di antara beberapa contoh saja, dan pada perkembangannya ini nanti lebih luas, Bapak Ibu, itu bisa eksplorasi sendiri, banyak sekali di internet. Yang penting kita sudah tahu dulu ke karakter kepribadian karir kita ya, seperti itu. Oke, kita akan coba cetak ini. Ini hasilnya. Oh ya, kita tambahkan aja foto ya. Ini bisa ditambahkan foto, Bapak Ibu. Yang penting disediakan aja folder foto di sini, ada foto siswa kita dengan nomor induk ya. Ini ada 1001 ya. Kita mulai dari 1001. Kita ubah aja apa namanya? Nomor induknya biar terlihat nih. Nomor absen 1001. Yang kedua ini 1002. Yang ini 1003. Oke, kita lihat seperti ini siswa nomor 3 ya. Atau nomor 2. Nah, ini sementara aja ya Bapak Ibu. Nomor 1, ya ini ada kesalahan, nomor induknya kita ganti ya. Ini contoh saja biar kelihatan lebih cakep nanti hasil eh, outputnya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita cetak langsung dalam bentuk PDF saja. Di sini ada pilihannya yang ini. Kita cetak PDF secara langsung dari siswa nomor 1 sampai nomor 3 ya. Maka nanti di sini akan di-generate PDF-nya secara otomatis seperti ini. Ya, nah ini keluar sendiri dan kita akan lihat hasilnya. Dan PDF ini sebenarnya nanti hasilnya nggak akan jauh beda dengan hasil cetak printer biasa Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini ya. Ini hasil analisis karirnya dari konsep Riasek ini ya Bapak Ibu. Oke. Dan ini bisa kita tambahkan ya tanda tangan guru BK kalau diperlukan yang ada di bawah ini secara digital, dan biar hasilnya juga ada apa namanya, ada ininya, biar ada tanda tangannya ya jika langsung mau dibuat tanda tangan. Ya di sini ya kita tampilkan. Nah di sini langsung tampil ya Bapak Ibu tanda tangan sama stempel kita. Oke, itu analisisnya otomatis ya, itu sesuai dengan isian yang Bapak isi tadi. Nah, kemudian ini juga ada output yang secara keseluruhan. Ini kita lihat tadi jumlahnya sekitar 100 apa namanya 120 orang. Kita akan cetak dalam satu kelompok besar atau keseluruhan data atau katakanlah peserta kita seperti ini. Di sini langsung terlihat ya R-nya ini berapa persen, eh, kemudian I-nya berapa persen, artistiknya berapa persen, sosialnya berapa persen, entrepreneur, konvensionalnya berapa persen ya Bapak Ibu langsung terlihat di sini ya. Dan ini hasilnya Bapak Ibu rangkumannya ya secara keseluruhan. Oke, kita akan cetak PDF juga yang ini. Nah, nanti akan kita share yang ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu saya upload ya ntar lagi. Kemudian juga termasuk grafiknya di sini terlihat yang lebih dari satu keterampilannya ini banyak, ada 61 orang, dan yang paling banyak malam hari ini adalah konvensional ya. Konvensional itu karakteristiknya suka di dalam kantor ya Bapak Ibu kerjanya. Ini kebalikan dari realistik. Realistik ini
suka bekerja di luar ruangan, suka praktek utek-utek tangannya ya seperti itu. Yang nomor dua ini sosial dan enterprising. Ini memang cocok ya sebagai guru BK rata-rata seperti itu. Dan ini terlihat hasil analisisnya. Oke. Kemudian ini juga ada covernya kalau nanti mau dicetak, mau dilaporkan ke kepala sekolah atau mau dibagikan ke siswa ya. Nah, ini analisis karirnya. Oh ya, sorry. Tadi jadi Adi ada angket lanjutan ya, yang fokus karir. Untuk angket yang versi full itu sudah ada. Jadi begini Bapak Ibu, setelah kita mengisi angket tadi, ada satu angket tambahan yaitu angket pertimbangan Bapak Ibu. Jadi nanti siswa mau mengatakan cita-cita saya menjadi A, maka itu perlu proses ini, Bapak Ibu, yaitu mempertimbangkan pekerjaan apa, pekerjaan yang seperti apa yang saya inginkan dan pekerjaan seperti apa yang sesuai dengan kepribadian saya. Jadi lihat perbandingan ini, ada pertimbangan, yaitu pertimbangan satu dan pertimbangan dua. Jadi di sini saya pengen bekerja yang seperti apa? Yang pertama, bekerja di dalam ruangan atau bekerja di luar ruangan, ya. Kemudian yang kedua, saya bekerja dengan orang lain atau bekerja diri sendiri atau wirausaha atau outsourcing ya. Ini beda Bapak Ibu. Bekerja dengan orang lain itu kita ada di sekolah, kita jadi guru BK, kita jadi ini. Ada juga orang yang nggak bisa bekerja dengan orang lain. Dia punya ide tapi nggak mau diatur-atur itu ada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kalau tahu ini nanti jangan pernah memaksakan ya, jangan pernah memaksakan bahwa pekerjaan satu itu lebih baik dari pekerjaan yang kedua. Tidak, tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Cukup dicocokkan saja dengan diri sendirinya. Nah, kemudian kita lanjut eh, dengan pertimbangan yang ketiga, yaitu menggunakan pendidikan, keterampilan, dan bakat. Jadi, kayak kita eh, ada di sekolah, kita mendaftar dari jadi guru, itu perlu pendidikan, perlu sertifikat, perlu ijazah, perlu keterampilan, dan pasti perlu bakat ya. Ada juga pekerjaan yang memang itu nggak pernah meminta apa hal nggak pernah meminta ijazah. Saya juga dulu pernah kerja di salah satu perusahaan internasional. Itu tidak pernah meminta ijazah saya. Mereka nggak peduli. Yang penting saya punya skill. Kita direkrut seperti itu ya. Jadi biasanya itu pekerjaannya yang mengerjakan hal-hal baru dan menarik ya seperti itu. Kemudian ada juga berikutnya ada bekerja dalam jam kerja yang tetap ya. Ada Bapak Ibu guru suka bekerja dari jam 7 sampai jam 2 misalkan. Ada juga yang nggak suka Bapak Ibu ya. Jangan dipaksa jadi guru yang terbaik. Nggak seperti itu juga. Ada orang yang nggak suka kalau kerjanya dari jam 7 sampai jam 2 nggak suka. Ada. Oh, saya pengen kerja suka-suka. Nanti saya kerja malam-malam habis maghrib aja sampai jam 12 malam. Kalau saya sumpek, saya bisa kerja besok subuh aja seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Contohnya apa? Banyak Bapak Ibu ya. Contohnya banyak. Yang pertama outsourcing, yang kedua paling banyak kita lihat apa? Gojek ya, Grab ya. Mereka kerjanya suka-suka loh Bapak Ibu. Nanti jam 7 ngantarkan anaknya, terus pulang tidur-tidur, nanti setengah 10 berangkat kerja, setengah 11 sudah pulang, tidur lagi, nonton TV. Nanti sore jam 3 baru kerja lagi ya. Ada orang yang memang pengen kerja suka-suka seperti itu. Kemudian eh, berikutnya ini fokus pada satu atau dua hal dalam pekerjaan ya. Kayak Bapak Ibu guru, misalkan guru BK ya jadi guru BK yang diajar BK ya. Nggak mungkin sambil ngajar matematika, sambil ngajar fisika ya. Itu eh, multi talenta itu harus digaji double seperti itu seharusnya. Ada juga pekerjaan yang memang mewajibkan multi talenta Bapak Ibu. Kalau kita ada di perusahaan, maka kita harus siap dengan banyak hal terkait termasuk juga kalau jadi manajer ya, kita harus tahu keuangan ya walaupun tidak secara terperinci, tahu juga manajemennya ya seperti itu. Itu tuntutannya. Kemudian eh, saya pertimbangan berikutnya adalah melakukan beberapa pekerjaan fisik atau melakukan banyak kegiatan fisik ya. Jadi harus multitalenta yang sebelah kanan. Jadi biasanya yang pertimbangan satu ini kebanyakan menggunakan otak kiri ya. Kalau yang pertimbangan dua kebanyakan menggunakan otak kanan. Biasanya seperti itu kecenderungannya. Tapi nanti hasilnya ini zigzag ya.
Kemudian berikutnya ada orang yang pengen memiliki pendapatan tetap. Ya, gaji saya misalkan 8 juta setiap bulan. Oh, saya pengen seperti itu. Kalau bisa 10 juta setiap bulan. Ya, tapi jangan dikira ini yang terbaik. Nggak boleh Bapak Ibu. Ada juga orang nggak suka seperti itu. Ada orang, oke, saya nggak pengen digaji bulanan. Gaji saya mungkin satu proyek selesai. Tapi jangan dikira orang yang dapat proyekan itu gaji 1 bulan itu bisa untuk dimakan selama 1 tahun, Bapak Ibu. Bahkan kalau yang proyeknya besar itu bisa dimakan sampai 10 tahun, bahkan 7 turunan, Bapak Ibu ya. Punya proyek aspal ya, misalkan seperti itu. Itu ya pilihannya. Jadi ada orang yang tidak mau digaji tetap, ada orang yang pengen gaji tetap nanti kalau sudah tua dapat pensiun seperti itu ya. Itu bukan satu-satunya pilihan, masih banyak pilihan yang lain. Ya. Kemudian berikutnya memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengambil keputusan penting. Artinya kita rapat, kalau ada keputusan penting kita sepakati seperti itu ya. Itu biasanya ada di sekolah ini ya. Misalkan anak ini lebih baik kita apakan, kita sepakati ya. Atau juga saya lebih senang saya yang memimpin dan saya bertanggung jawab atas orang lain ya. Ini biasanya di level pimpinan atau manajer ya. Nah, kalau kepala sekolah ya ini pertimbangan dua. Jadi kalau di lingkungan sekolah ini biasanya kepala sekolah. Kalau di lingkungan kerja ini biasanya kelas manajer atau direktur ya. Dialah yang mengambil keputusan seperti itu. Kemudian berikutnya saya suka berada di satu tempat, misalkan di sekolah ya di sekolah, di kantor ya di kantor. Ya, atau saya memang nggak suka kerja itu diam kayak gitu membosankan ya. Eh, Nanti Bapak Ibu kalau anaknya sendiri atau murid kita juga itu nggak kerasan kerjanya, saya bosen, sedikit-sedikit bosen ya. Itu memang karakter kerjanya memang dia nggak suka Bapak Ibu. Jangan dipaksa dia anak yang nakal atau tidak pintar, bukan. Itu memang kepribadiannya ya. Berikutnya, saya pengen bekerja dekat dengan keluarga. Pasti keinginan kita dong. Kita kerja, rumah kita kalau perlu tempat kerja kita depan rumah kita ya. Tapi jangan salah, banyak orang yang nggak suka seperti itu, Bapak Ibu. Saya lebih suka itu bekerja di kota lain, bahkan kalau perlu sampai ke negara lain ya. Itu memang tantangan, bukan karena anaknya bandel atau karena memang itu karakteristiknya dia pengen dunia petualang atau dunia penjelajah seperti itu. Jadi ada banyak pilihan Pak Ibu. Dan ini nanti pertimbangan-pertimbangan ini pertimbangan ya, bukan nggak akan dinilai secara oleh sistem, bukan. Ini hanya pertimbangan bahwa ada alternatif lain seperti ada alternatif lain selain yang sering kita lihat. Yang sering kita lihat biasanya jadi PNS adalah yang terbaik ya, padahal belum tentu juga. Jadi petani juga ada kelebihan, juga ada kekurangannya. Kelebihannya apa? Kerjanya suka-suka. Nggak, kalau capek ya nggak usah kerja, tidur aja di rumah, dikerjakan nanti sore atau nanti malam ya, seperti itu. Kelebihannya, kekurangannya ya gajinya kecil kalau jadi petani, gitu aja Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah siswa melakukan ini, lalu kemudian siswa itu melakukan riset, Bapak Ibu. Pekerjaan apa yang seperti ini? Itu banyak karir path ya. Ada di internet banyak sih nanti kalau kerja ini, gajinya segini, pekerjaannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, untuk siswa bisa mengatakan cita-cita saya ingin menjadi apa, itu bukan sekedar ngomong Bapak Ibu, tapi harus tahu ini eh, dan tahu risetnya. Kita lakukan riset sendiri ya. Baru di sini nanti dijawab, oh ternyata pekerjaan yang cocok bagi saya sesuai pertimbangan-pertimbangan, maka saya pengen jadi hakim misalkan ya. Hakim atau saya pengen jadi seorang ilmuwan, ditulis. Jadi untuk mengatakan cita-cita itu tidak semudah kita berucap Bapak Ibu. Itu memang harus dilakukan secara matang ya. Setelah kita melakukan tes reaksik tadi plus ini ya. Oke, jadi begitu ya. Nanti juga ini akan di input datanya seperti ini tadi, misalkan mau jadi hakim atau jadi guru BK ya, seperti itu. Nah, oke, jadi itulah di sini juga ada konsep-konsep kalau mau baca-baca ya, artikelnya juga ada deskripsi minatnya ya. Ini banyak di aplikasinya, termasuk juga kepribadian, mata pelajaran yang cocok.
Ya ini ada karir path ya. Itu di internet banyak dan itu berkembang. Tidak bisa kita masukkan ke aplikasi karena nanti pekerjaan itu berkembang, Bapak Ibu. Oke, ini juga pakarnya John Lewis Helen. Oke, jadi begitu ini untuk karir path-nya di aplikasi Minat Karir ini. Oke, kita lanjutkan ke materinya ya, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya tadi untuk siswa bisa mengatakan cita-cita saya adalah pengen jadi A, maka itu tidak mudah ya. Itu perlu kita lakukan riset seperti itu. Makanya itu diperlukan bimbingan karir seperti ini, Bapak Ibu. Oke, bagi Bapak Ibu yang pengen tahu hasilnya tadi, tapi apa namanya, kita akan upload ya di sini. Eh, nah ini sama contoh ya, output semua sama contoh. Nah ini kita upload. Yang Bapak Ibu penasaran sama hasilnya, saya akan share link di chat Zoom. Iya, yang tanya-tanya absen berarti tidak ikut baca tata tertib, nggih. Oke, silahkan. Oh, kok direct message. Send to. Nggih, link chat, link link untuk pengen lihat tapi hasilnya yang secara umum ya, tidak satu-satu karena satu-satu nggak akan selesai nanti di sini. Oke, Bapak Ibu, silakan yang penasaran sama hasil Bapak Ibu tadi itu juga disertakan contohnya. Oke, kita lanjutkan lagi materinya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita menganalisis tadi dengan aplikasi ya, kita belajar teknis, melihat-melihat teknis tentang bimbingan karir ya. Oh, ternyata bimbingan karir nggak semudah yang selama ini kita lakukan. Oh, cita-cita saya pengen jadi ini. Kalau jadi, misalkan saya pengen jadi pengacara. Kalau jadi pengacara maka harus kuliah di jurusan hukum ya. Nggak seperti itu juga Bapak Ibu. Ternyata panjang ya. Bukan hanya sekedar kuliahnya, bukan hanya sekedar mata pelajarannya, bukan sekedar jurusannya, tapi juga kepribadiannya, tapi juga terkait sama minat hobinya ya, seperti itu. Pengen apa pekerjaannya, itu perlu kita pikirkan. Nah, setelah kita tahu analisisnya, bisakah kita membangun tim unggul dalam karir para siswa? Ini untuk pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu. Jadi, kalau tadi kita sudah bisa membeda-bedakan siswa kita ini termasuk kelompok realistik, investigatif, kemudian artistik, dan lain-lain, maka nanti di sekolah kita juga bisa membangun tim ya bagi anak-anak itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekolah-sekolah yang mahal itu ya, kayak Ciputra yang ada di Jakarta dan Surabaya itu, BINUS ya, mereka tuh sering membentuk tim ya. Itu kalau di terminal atau di stasiun atau di bandara, Bapak Ibu akan menemukan mahasiswa muda-muda itu jualan ya, jualan pakai Pak ini kita nawarkan dapat diskon, kupon diskon seperti itu. Itu sebenarnya tugas kuliah Bapak Ibu. Mereka bukan cari uang, itu anaknya orang kaya loh itu. Itu anaknya orang kaya, nggak sebenarnya nggak butuh jualan receh kayak gitu, tapi itu memang tugas kuliah di kampusnya. Jadi mereka memang dibentuk tim oleh kampus seperti itu. Ada yang realistik, ini bikin desain, kemudian yang bagian marketingnya, ada bagian enterprisingnya, ada bagian sosialnya. Mereka kerja tim untuk mendapatkan pengalaman langsung di lapangan saat kuliah itu ya. Sekolah-sekolah yang mahal itu seperti itu cara belajarnya. Bukan hanya sekedar konsep teori di dalam kelas, Bapak Ibu. Ya, jadi itu bisa dibentuk tim ya, salah satu manfaatnya. Nah, kemudian berikutnya pertanyaannya, perlukah siswa kita melakukan perencanaan karir? Ya, pastilah Bapak Ibu setelah melihat pemaparan tadi, eh, karir itu perlu lah Bapak Ibu. Oke, kita lihat tahapan perjalanan karir Bapak Ibu. Ini bukan hanya untuk siswa ya, untuk kita juga ya. Jadi yang pertama ini pertumbuhan ya, yang ini ya pertumbuhan. Jadi apa namanya? Ya, pertumbuhan ini biasanya, bentar, ya,
Pertumbuhan ini biasanya eh, untuk anak usia di bawah 15 tahun, tahap ini diakhiri dengan adanya konsep tentang minat, ya konsep. Jadi kita ngajari memang dari anak SD harus kita kasih tahu kalau jadi hakim itu kayak gini loh, ya seperti itu konsepnya, ya. Kalau jadi direktur kayak gini loh, kalau jadi TNI seperti ini, jadi polisi seperti ini, jadi pengacara, jadi pengusaha seperti ini ya, itu. Kemudian berikutnya ini tahap penjajakan Bapak Ibu. Jadi usia 15 sampai 24 tahun. Makanya diperlukan itu siswa melakukan magang, magang, magang dan magang tujuannya untuk penjajakan ya. Karena dalam tahap ini siswa itu mulai menggali beberapa keahliannya. Tujuannya memang kita supaya tahu, oh kemampuan saya itu apa. Ya, seperti itu siswa itu ya. Dan mulai secara serius untuk memulai mencoba untuk bekerja. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu punya usaha, kemudian karyawannya itu pakai mahasiswa atau siswa, nanti mereka tuh sering keluar masuk Bapak Ibu. Kenapa? Bukan karena mereka bosan, tapi mereka lagi menjajaki diri mereka sendiri. Oh ternyata saya kerja gini nggak cocok. Oh ternyata kerja jadi ini capek ya gitu ya. Itu penjajakan karena memang usianya ya. Nah, itu usia 15 sampai 24 tahun ini sampai lulus kuliah ya. Makanya nanti kalau cari karyawan, Bapak Ibu punya usaha apa, itu yang di atas 24 tahun Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya usaha pemantapan ya. Pemantapan ini usia 25 sampai 44 tahun ya. Nah, biasanya tahap ini Bapak Ibu guru yang sudah jadi guru ya diam jadi guru. Yang sudah jadi misalkan di bidang perdagangan ya perdagangan ya. Yang jadi eh, apa karyawan di perusahaan ya nggak apa-apa di sana ya. Ini biasanya sudah mantap ya. Wis sudahlah hidup kita di sini seperti itu ya. Itu di usia 25 tahun sampai 44 tahun ya. Biasanya mereka kita akan terus-menerus jadi guru ya. Jadi kepala sekolah ya di sana ya. Nah, berikutnya usia usia pemeliharaan. Nah, usia pemeliharaan ini usia 45 tahun sampai 65 tahun. Ya, seseorang yang sudah berada di tahap pemeliharaan itu artinya tidak akan lagi berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru melainkan akan tetap mempertahankan. Oh iya, untuk usia pemantapan ini kita akan sering nyabang Bapak Ibu ya. Misalkan masih muda, 25 tahun sampai 44 tahun. Sebagai guru BK, juga sebagai reseller, ya juga sebagai dagang di rumah, buka kios, buka apa ya, seperti itu. Itu usia 25 sampai 44. Nah, kalau sudah 45 sampai 65, ya yang ada sudah itu akan dipelihara, nggak akan nyoba nyabang ke yang lain Bapak Ibu yang jadi apa yang jadi di bidang misalkan jadi dokter ya dokter sudah nggak pengen nyabang-nyabang sudah dan ini khawatirnya mereka akan mempertahankan pekerjaannya ya sampai selesai sampai 65 tahun ya akan mempertahankan sebisa mungkin nggak akan mau bekerja yang lain biasanya seperti itu. Nah kalau yang masih pemantapan misalkan dia ada masalah dipecat misalkan dari pekerjaannya dia suka-suka nggak ada masalah ya tapi tetap mencari pekerjaan yang cocok seperti itu. Nah, yang terakhir ini fase kemunduran Bapak Ibu di usia 65 tahun ya, di mana tahap ini seorang berada dalam tahap kemunduran yang umumnya tidak lagi bekerja atau pensiun ya Bapak Ibu. Walaupun kerja ya biasanya jarang yang terus tumbuh ke atas ya, stagnan atau turun ke bawah. Ini fasenya. Nah, apa sih manfaat perencanaan karir bagi siswa yang ini pentingnya ya? Yaitu untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan diri dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Ya, ini. Jadi kalau siswa sudah melakukan ini dan dibimbing oleh sekolah, setelah itu kita tanya, apa cita-citamu? Dia akan dengan mantap jawab, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi hakim, saya pengen jadi dokter. Ya jelas sudah Bapak Ibu, bukan sekedar niru-niru kamu apa jawabannya, temannya apa ya, nggak seperti itu. Itu sudah mantap. Kemudian yang kedua, siswa menjadi lebih fokus dan termotivasi memutuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kalau saya pengen jadi olahragawan, maka saya nanti fokus ke mata pelajaran apa namanya olahraga. Nanti kuliahnya di bidang olahraga. Nanti pekerjaannya di bidang olahraga seperti itu. Lebih fokus ya. Dia lebih tahu saya harus kemana, di bidang apa.
Kalau saya pengen jadi hakim, maka mata pelajarannya apa, kuliahnya apa, magang di mana, teman-teman saya harus apa, komunitas saya harus apa, itu sudah tahu siswa ya. Kemudian yang ketiga dapat mengidentifikasi minat, bakat, nilai-nilai, dan kekuatan yang dapat membantu dalam bidang karir yang sesuai. Dia tahu, saya pengen jadi hakim, tapi saya lemah di hafalan. Maka hakim tidak cocok dengan saya, seperti itu. Kemudian berikutnya yang nomor 4, manfaat karir bagi siswa. Rencana karir ya, ini rencana karir ya. Yaitu rencana karir yang terstruktur dan dipersiapkan dengan baik membantu siswa meningkatkan peluang mereka dalam mencapai kesuksesan karir ya. Jadi sudah ada perencanaannya, usia berapa saya harus sukses. Sekarang ada program sukses before 30 ya, sukses sebelum usia 30 tahun. Jangan heran Bapak Ibu, banyak anak-anak kita yang usia di bawah 30 tahun sudah jadi miliarder ya. Kita yang usianya sudah 40, 50, 60 masih tetap seperti ini ya. Nah, ini kalau mereka lebih fokus ya, sudah tahu. Apalagi sekarang ada dunia startup. Startup itu banyak dunia kemungkinan, Bapak Ibu. Jadi contoh Pak Menteri kita, Nadiem Makarim, itu bikin Gojek usia sekitar 29 tahun ya. Usia 35 tahun itu kekayaannya triliunan, Bapak Ibu. Kalau kita kerja seperti ini, kapan yang punya harta triliunan, Bapak Ibu? Itu banyak sekali ya. Itu banyak sekali usaha-usaha, terutama startup di zaman era sekarang, era modern ini, yang bahkan di masa kita itu tidak ada pekerjaan yang kita pikirkan itu ternyata sekarang ada. Dan di masa depan ada lagi pekerjaan yang sekarang tidak ada, di masa depan akan ada lagi pekerjaan. Contohnya apa? Jadi YouTuber. Jangan dianggap orang yang ngomong-ngomong kayak saya di depan direkam kamera itu tahu-tahu beli rumah, beli mobil, beli rekreasi ke luar negeri, uangnya banyak. Jangan dibilang itu punya toyol Bapak Ibu, tapi punya konten YouTube seperti itu ya. Oke, jadi banyak hal-hal seperti itu yang terjadi. Kemudian yang kelima, manfaat berikutnya adalah membantu siswa dalam menghadapi perubahan yang tak terelakkan dalam dunia kerja. Nah, jadi kayak tadi Bapak Ibu, ada eh, seperti awal saya sampaikan tadi, banyak perusahaan yang memecat kita. Tapi kalau kita sudah tahu karir kita apa, bakat kita apa, kita dipecat gak ada masalah. Banyak perusahaan yang butuh kita ya. Dia sudah tahu saya harus kemana. Saya terus terang dulu pernah kerja di salah satu perusahaan internasional. Teman-teman saya itu kontraknya rata-rata 2 tahun. Selesai di A, pindah ke B. Dari B pindah ke C ya. Contohnya ada di perusahaan Intel, pindah ke Microsoft, pindah ke Google. Seperti itu. Itu nggak akan pernah hilang dan setiap kali pindah kerja, itu gaji mereka harus naik minimal 5% ya. Makanya orang yang kerja di bidang teknologi itu gajinya rata-rata gede Bapak Ibu. Jangan kaget ya. Ada yang sampai 50 juta sampai 100 juta itu hal yang biasa ya seperti itu. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Silahkan pilih kita sebagai guru di sekolah atau kepala sekolah ya. Membiarkan nasib yang menentukan karir masa depan siswa kita atau sehingga siswa kita tidak dapat melihat tantangan masa depannya. Udahlah, yang penting belajar. Udah gitu aja ya. Yang penting belajar aja sudah, nggak usah mikir karir ya. Efeknya apa Bapak Ibu? Ini ya, kurang motivasi dan kurangnya semangat belajar Bapak Ibu. Ya tidur di kelas, pacaran ya, itu pelampiasan ya. Atau yang kedua, kita fokuskan sejak dini untuk merencanakan karir masa depan siswa ya, dibantu oleh sekolah sehingga siswa punya arah dan tujuan yang jelas dan rencana masa depannya. Nah, ini siapakah anak muda Bapak Ibu? Anak muda ini Bapak Ibu. Ya, ini Mark Zuckerberg yang punya Facebook. Dan ini Elon Musk yang punya SpaceX, yang punya satelit, eh, termasuk juga apa namanya mobil listrik Tesla itu ya. Dan sekarang yang memiliki Twitter yang berubah jadi X. Ini masih muda-muda loh ini. Ini dulu bikin Facebook ditertawai sama temannya, panggil 5 orang temannya waktu kuliah. Dan ini rata-rata nggak selesai kuliahnya Bapak Ibu. Yang datang cuma 2 temannya, temannya yang tidak datang itu menyesal. Kenapa? Yang 2 orang itu kekayaannya jadi ratusan triliun, Bapak Ibu. Hanya mendatangi dia, diajak jadi tim pura-pura awalnya ya, tim Facebook seperti itu. Kekayaannya langsung ratusan triliun eh, eh, karena pilihan yang salah dan meremehkan temannya. Ya. Dan sekarang Mark Zuckerberg ini kekayaannya Bapak Ibu lebih dari APBN Indonesia ya. Kemudian ini termasuk Elon Musk juga ya. Ini sekali menerbitkan satelit,
Ya, dia langsung kaya ya. Dan penjualan mobil Tesla ini terbesar di seluruh dunia. Dan ini Bapak Ibu, Edward Snowden, Bapak Ibu tahu ya siapa dia? Dia itu sebenarnya kontraktor dari NASA ya, dari CIA. Inilah orang yang membocorkan rahasia Amerika Serikat ke seluruh dunia. Bapak Ibu tahu usianya berapa saat itu dia membocorkan? Sekitar 24 tahun, 25 tahun Bapak Ibu. Jadi dia berani mengambil keputusan besar di usia yang sangat muda sekali Bapak Ibu. Dia berani karena dia punya kepercayaan, punya karakteristik tentang karir masa depan, punya pikiran dewasa, punya apa yang harus dilakukan. Dia sudah tahu bukan anak-anak lagi. Bandingkan dengan kita Bapak Ibu, dulu kita di usia 24 tahun seperti apa Bapak Ibu? Kita di usia 24 tahun paling masih pacaran Bapak Ibu ya. Pacaran, cari istri, cari suami. Sedangkan orang-orang yang sudah terstruktur dari awal sejak kecil itu sudah bisa mengambil keputusan besar di usia sangat muda seperti itu Bapak Ibu. Ya. Hubungan minat karir dengan kurikulum Merdeka itu apa Bapak Ibu? Nggak ada Bapak Ibu. Di SMA itu sekarang sudah nggak ada jurusan IPA IPS ya. Itu sudah diganti dengan eh, pilih mata pelajaran. Jadi bebas siswa milih mata pelajaran sesuai dengan minat karirnya mereka ya seperti itu. Itu sudah ada di SMA dan itu termasuk nanti akan ditangani oleh guru BK ya, milih mata pelajaran ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Pertanyaan besarnya eh, ya, apakah sekolah sudah melakukan hal yang terbaik untuk membantu siswa menemukan dan merencanakan karir masa depannya sejak dini? Atau ya sudah, yang penting sekolah aja ya, seperti itu. Atau tetap membiarkan siswa dengan nasib yang akan menentukan karir masa depannya tanpa dibantu oleh sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Kalau sudah tahu jawabannya, pertanyaan berikutnya, kapan mau dijalankan di sekolah kita, Bapak Ibu? Atau cukup setelah webinar dapat sertifikat selesai? Kapan nanti ditanya sama PMM, apa rencana aksinya? Apa eh, apa apa namanya? Aksi nyatanya apa? Aksi nyatanya apa setelah ikut webinar seperti ini? Apakah cukup setelah dapat sertifikat diupload di PMM tanpa aksi nyata? Tidak, Bapak Ibu. Sekarang pemerintah sudah cerdas dan memang mau membuat Indonesia ini lebih maju ya dengan memacu kita semua menjadi lebih baik dan lebih baik dari biasanya seperti itu. Baik demikian Bapak Ibu pemaparan kami pada malam hari ini semoga bermanfaat dan kita akan buka diskusi ya. Bentar. Kita akan buka diskusi sebentar. Monggo silakan yang mau diskusi, silakan langsung dibuka mic-nya. Saya tidak akan baca yang ada di chat karena waktu kita sedikit. Monggo silakan dibuka mic-nya yang mau diskusi atau ada pertanyaan terkait hal-hal tadi. Ya, monggo. Lalu Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Pak saya Yadi, Pak Adi. saya di SMA Trulim Banyuwangi. Oke. Eh, kelas 3 sekarang kan terlagi lulus yang kurikulum kurikulum 11 yang kurikulum merdeka ini kelas 11 yang mau naik ke kelas 12. Pada kelas 12 awal nanti saya ingin menjalankan aplikasi ini untuk menjajaki minat karir siswa. Cuma kesulitan sampai sekarang belum menemukan materi terkait dengan studi lanjut. Halo, maaf Pak Hadi, suaranya putus-putus nggak Pak? Halo? Loh, sudah terdengar? Sudah Pak. Monggo silakan. Ya. Gimana? Kelas 12 ini 2000 kelas 12 kelas 11 sekarang kan fase F yang nanti naik ke kelas 12 2004 2025 2024 25 awal nanti otomatis akan ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim kita terkait dengan minat karir siswa kaitannya dengan kelanjutan studi ya apa tidak. Nah,
Kesulitan kami sampai saat ini belum menemukan teori atau apa ya yang perlu saya baca tentang kelanjutan studi karena di fase F itu kan ada program inti, program pilihan di masing-masing mata pelajaran. Orientasi dari pemerintah sendiri sampai sekarang masih belum mengeluarkan terkait dengan kelanjutan studi siswa, bidang studi etika, bidang sosiologi, dan sebagainya. Kalau anak-anak kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah kan jelas jurusan IPA dan IPS. Bagaimana IPS walaupun ada lintas jurusan. Ini kaitannya dengan ke aplikasi ini bisakah mendeteksi anak yang ingin melanjutkan kuliah, kemudian di terakhir yang saya ikuti tadi fokus fokus karirnya kan kosong. Berarti itu adalah harus ditentukan oleh siswa. Yang kedua, tadi ada sedikit eh, tampilan itu tanya jawab siswa tentang karir masa depan. Kalau nggak salah. Yang ketiga, di angket lanjutan tadi apa tidak bisa dibuat aplikasi sehingga kesimpulannya anak ini alternatifnya harus ke sini dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Bapak. Jadi untuk kurikulum Merdeka itu di sini mana tadi ya? Jadi memang di Kurum Merdeka itu ini awal-awal dibuka kurikulum Merdeka ya. Itu sudah tidak ada lagi penjurusan ya. Jadi gambaran kita kalau IPA, IPS, bahasa jelas nanti kuliahnya kemana. Nah, di Kurum Merdeka itu di Kurmer ini Bapak Ibu ada tugas baru ya, ada tugas baru bagi sekolah yaitu membantu siswa menemukan karirnya ya. Jadi Anda pengen apa? Salah satunya menggunakan konsep Riasek ini. Dan ini ada buku panduannya di buku Pilih Mapel ya, kalau nggak salah. Ini mudah-mudahan ada di sini ya. Jadi pemerintah sudah menerbitkan SK-nya dan di Pilih Mapel itu, panduan Pilih Mapel sudah ditampilkan list ya. Kalau siswa pengen eh, apa? Siswa pengen apa namanya? Pengen jadi hakim, maka eh, minat karirnya di mana. Nah, itu harus menggunakan termasuk juga tes Riasek Bapak Ibu. Tapi itu tidak wajib, cuma ada di panduan pilih mapel ya. Sebentar saya lihatkan dulu sekilas ya. Di mana itu? Oh ini. Oh sorry. Nah ini ada panduannya, juga ada Kepmen ya. Di Kepmen ini sudah ditentukan bahwa nanti kalau siswa hasil tesnya itu misalkan pakai Riasek ya itu bebas sekolah mau pakai tes yang mana. Ini ada panduannya. Jadi kalau misalkan nanti yang dominan di bidang seni ini bisa pilih seni budaya. Ini mata pelajarannya ya. Eh, Seperti ini. Kemudian juga kalau rumpun ilmu sosialnya ini kemana, nanti kuliahnya kemana, eh, dan ini bebas. Jadi makanya nanti ada memang karir tujuan salah satu pekerjaan itu memang tidak di bidang seni saja. Jadi misalkan kayak jadi YouTuber ya, itu perlu seni, perlu teknologi, perlu juga kemampuan berbicara. Maka nanti mata pelajaran yang cocok itu ini. Kuliahnya di bidang ini seperti itu. Ini sudah ada panduannya sebenarnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Seperti ini ilmu terapan ya. Kalau kuliahnya ini eh,
maka mata pelajaran yang diambil adalah biologi, biologi, matematika. Seperti itu. Itu sebenarnya sudah ada eh, panduannya. Termasuk juga eh, di sini di panduan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk terkait sama pilih mata pelajaran itu sudah ada semua, Bapak. Jadi tinggal diikuti aja. Salah satunya di sini juga menggunakan tes Riasek, tapi ini secara manual, Bapak Ibu. Manual. Jadi nanti mungkin ke sekolah akan cukup kesulitan. Ya nggak apa-apa juga kalau mau dijalani ya, karena timnya banyak. Jadi manfaatnya juga kalau kita menggunakan aplikasi lebih cepat ya. Kita tahu apa dari konsep Riaseknya siswa ini kecenderungannya apa, misalkan realistik, investigatif atau sosial atau apa dan lain-lainnya seperti itu. Nah kemudian ini pertanyaan angket yang kedua ini sebenarnya jadi satu angketnya, jadi satu. Jadi nanti ditempel kalau ini dibuat secara manual, angket satu dan angket lanjutan ini. Untuk yang online juga sebenarnya juga jadi satu, tapi karena tadi kita tes ini webinar, maka kalau kita lakukan ini, Bapak Ibu sendiri melakukan, maka waktunya akan habis untuk ngisi angket ini. Makanya saya jelaskan saja cukup satu kali seperti itu. Dan ini angketnya jadi satu sebenarnya. Angket A sama angket B ini ditempel jadi satu. Kalau yang online juga sama, itu angketnya jadi satu juga. Nanti ada di pertanyaan paling belakang sendiri. Karena angket yang asli itu ada 90 pertanyaan plus satu pertanyaan angket lanjutan ini untuk fokus karirnya. Nah, tujuan dari fokus karir ini adalah untuk memberi pemahaman dan pemaparan kepada siswa bahwa untuk menentukan karir itu gini loh, nggak mudah. Bukan sekedar kita berbicara tanpa arti yang panjang. Karena melihat tetangganya jadi karyawan Pertamina, dia sukses, maka dia pengen jadi karyawan Pertamina. Ya, tidak seperti itu ya. Karena ini fungsinya adalah kita tahu bahwa karakter kepribadian kita terkait karir ini di sini, maka pekerjaan yang cocok itu adalah di sini, seperti itu. Gitu. Nggih. Kemudian tadi pertanyaan yang terakhir, nggih, Bapak, saya kok agak bingung tadi. Apa Pak bisa diulangkah untuk pertanyaan terakhir tadi? Eh, Bentar. nggih. Eh, lupa saya Pak. Yang Oke. yang komen tadi tolong dikirim di grup kalau Oke, nggak apa-apa. Kemennya itu sudah ada, tapi khusus SMA Pak, nggih. Untuk SMK itu nggak dipakai. Nggih, nanti. SMA, SMA. Nggih. Nggih, baik. Demikian Bapak, nggih. Ini hanya Betul. alat untuk membantu mempermudah sekolah dan sebenarnya pemerintah itu melakukan itu sudah menggunakan para pakar ya. Jadi itu bukan sekedar kurikulum. Bagi kita mungkin hal yang baru ya sehingga banyak penolakan-penolakan. Tapi kalau kita mau lebih dalam mempelajari apa yang dimaksud oleh pemerintah itu insya Allah seperti ini aja contohnya ini Bapak. Ini satu ya. Ini tentang minat karir. Itu nanti kan ada gaya belajar, ada pembelajaran yang terdiferensiasi. Itu semuanya memiliki tujuan yang memang benar-benar dipikirkan oleh para pakar. Insya Allah kita ikuti saja apa yang ada di pemerintah, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian, Bapak. Oke, Terima kasih. sama-sama. Monggo, satu lagi Bapak Ibu, nanti kita akan tutup, lalu kita absen-absen bagi yang nanti apa selesai bisa istirahat atau bagi yang mau diskusi saya akan tetap temani Bapak Ibu ya. Monggo silakan satu kali lagi. Monggo Ibu Anastasia Ya, Susi Lesti, monggo silakan. ya, mau tanya, sebetulnya itu kan penemuan itu sudah lama ya. Hmm. Nah, kira-kira dengan perkembangan teknologi, dengan eh, jenis pekerjaannya kan tentunya bisa berbeda dengan konsep yang riasek itu sendiri. Nah, maka untuk kira-kira dengan sistem teknologi sekarang ini, kira-kira lalu di antara riasek itu masuk yang mana gitu ya? Dengan Ya, perkembangan teknologi sekarang ini dan jenis pekerjaan yang semakin kompleks, semakin berbeda dari penemuan awal gitu, terus bagaimana itu dengan ya. kenyataan yang ada?
Terima Ya, kasih. sama-sama Ibu. Jadi Ibu di aplikasi ini itu masih bisa diedit Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal referensinya, tinggal lihat di perkembangan banyak di internet ya, termasuk di mana namanya, di apa namanya tuh, eh, banyak ya. Nanti tinggal aja Bapak Ibu ketik Riasek, pekerjaan yang cocok dengan Riasek. Nanti akan tampil ya pekerjaan baru. Misalkan jadi YouTuber, jadi video editor, jadi konten kreator, jadi musisi, musisi digital ya. Itu bisa ditambahkan sendiri dan itu tambahkannya ada di posisi sini Bapak Ibu. Ada di sini ya ini ya karir pekerjaan yang cocok. Ini tinggal diedit aja. Ini bisa diedit. Dan aplikasi ini semuanya fleksibel, bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Cukup Bapak Ibu ikuti perkembangan zaman. Syaratnya satu, Bapak Ibu harus paham dulu konsep Riasek ya. Kalau sudah paham konsep Riasek, kalau realistik itu ini, karakteristiknya ini, maka ini pekerjaan ini memang ada di Riasek ya, seperti itu. Cara paling gampang, Bapak Ibu cukup lihat saja di apa namanya? Kok lupa saya namanya itu apa namanya kalau kita tanya di internet tuh ya, ya di sini. Kalau programmer gitu misalnya itu termasuk mana ya? Itu realistik, jadi suka Oh, praktek. Eh, ya ini banyak Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang ada di online ini itu biasanya tesnya satu persatu ya, tidak bisa satu siswa secara sekaligus seperti yang kita lakukan ini. Ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu dan ini bukan eh, aplikasi yang ketinggalan zaman, ini bisa mengikuti zaman Bapak Ibu. Insya Allah nanti ada pekerjaan lagi yang terbaru ya, dan akan ada pekerjaan yang akan hilang Bapak Ibu. Apa? Contohnya ya, itu karena adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan Bapak Ibu. Kalau kita pakai AI, kita bisa minta misalkan coba karangkan cerita dongeng ya seperti itu. Maka AI akan membuatkan cerita dongeng. Coba buatkan RPP, maka akan dibuatkan kita RPP. Coba buatkan RPL, kita akan dibuatkan RPL dalam waktu 1 detik, beberapa detik ya, bukan 1 detik. Nah, apa yang hilang? Pekerjaan yang hilang Bapak Ibu. Penulis ya, penulis artikel, penulis cerita, itu pekerjaan mereka sudah nggak dipakai lagi. Sekarang ada lagi AI bisa membuat musik, Bapak Ibu. Musik itu ntar lagi para musisi kita itu akan kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu. Apa yang bisa mereka lakukan? Yaitu bikin konten gratis di YouTube seperti itu. AI sudah bisa seperti itu. Dan itu hal yang pasti akan terjadi dan sudah terjadi, Bapak Ibu. Sekarang sudah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang dulu lancar, sekarang jadi tidak lancar ya. Banyak kalau kita lihat artis-artis kita sekarang sudah nggak punya uang itu banyak ya. Kenapa? Rata-rata yang yang artis musik ya, musisi ya, dalam hal ini musisi. Rata-rata sekarang mereka beralih jadi apa? Jadi itu Bapak. Apa? Yang lucu-lucu ya, ngelawak ya seperti itu. Andre Taulani itu ya. Eh, Ayu Ting Ting. Sebenarnya mereka dulu musisi, tapi ternyata jadi musisi lama sekali dapat job. Makanya jadi pelawak itu lebih banyak ya seperti itu. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Baik, saya kira begitu Bapak Ibu. Sekarang kita akan tutup dulu, kita absen-absen dulu. Yang mau absen silakan, nanti silakan leave. Kemudian saya akan tetap temani 1 jam 2 jam ke belakang. Monggo silakan yang masih penasaran dengan konsep Riasek ini ya. Baik, kita tutup dulu ya. Sekian dari kami. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan dan semoga selebihnya bisa bermanfaat bagi sekolah kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi baik, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.